أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Alhamdulillah dialah Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita. Asbahna wa asbahal mulki lillahi ya Allah, kami pada pagi hari ini masih diberi kesempatan hidup. Dan kesempatan hidup ini jadikanlah penuh keberkahan, yaitu semakin dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi hari kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita membuka mata kita, Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Engkau mewafatkan kami, dan kepada Engkau ya Allah kami akan kembali. Subhanallah. Baru buka mata, wa ilaihin nusyur. Langsung ingat kematian. Nah, ini doa bangun tidur. Maka tiada hari tanpa ingat kematian. Dan obsesi akhirat adalah fundamental sekali dalam membangun karakter kesabaran. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu bersabar dengan sesungguhnya, kecuali obsesi kita adalah obsesi akhirat. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah. Dan Allah memenangkan saudara-saudara kita di Palestina terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Hanyalah kekuatan dari Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapatkan kekuatan, keimanan, kesabaran ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai marilah kita berdoa terlebih dahulu buat saudara-saudara kita di Palestina yang semakin mengerikan karena kondisinya mereka sangat sengsara ya. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك يا الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله نحن عبادك وابن عبادك وابن أمتك ناسيتنا يا الله بيدك
ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم إنا نسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين على أعدائك أعداء الدين. اللهم إن اليهود والصهاينة والكفار قد أظهروا قوتهم علينا فاظهر قوتك عليهم يا قوي يا متين يا عزيز. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر. اللهم انصر من نصر واخذل من خذل المسلمين بعزتك وبقدرتك لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا معيد يا فعالا لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك الذي قدرت به على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغث شعب فلسطين. لا إله إلا أنت يا مغيث أغث شعب فلسطين. لا إله إلا أنت يا مغيث أغث شعب فلسطين بعزتك وبقدرتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita bisa beribadah dengan nikmat, sambil makan, sambil minum. Beda saudara-saudara kita yang di Palestina, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang dahsyat tidak ada tandingannya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kendati pun orang dalam keadaan kaya, harta berlimpah, tapi tidak tunduk pada Allah, nothing, nol besar. Maka kesabaran yang tertinggi adalah, yang tidak adalah tandingannya, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ini tertinggi. Kesabaran tertinggi adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau kita mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Masya Allah. Itu kesabaran tingkat tinggi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Barulah level yang kedua di bawahnya, yaitu kesabaran tentang dunia. Harta kita hilang, kesehatan kita hilang, mungkin harga diri kita dihina orang, disakiti orang, ya. Ini level bawah masalah dunia. Maka musibah ada dua. Musibah yang paling mengerikan adalah musibah agama, subhanallah. Dan yang tidak mengerikan adalah musibah dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama. Ini musibah tertinggi. Jadi kalau orang sudah tidak taat kepada Allah, bahkan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, itu musibah terbesar. Musibah terbesar. Nah, bukan kemiskinan musibah terbesar. Bukan punya penyakit musibah terbesar. Musibah terbesar adalah apabila kita tidak menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya Allah, ini hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa pada kami adalah musibah dalam agama. Tapi masalah dunia, Allah la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini dunia, Allah jangan engkau jadikan dunia ini segala-galanya dalam pengetahuan kami. Dengan bahasa yang singkat, jangan engkau jadikan dunia adalah obsesi kami, harapan terbesar kami, impian terbesar kami. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati dan pikiran kita agar lebih memprioritaskan kehidupan akhirat.
Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji berangkat dari ayat Al-Qur'anul Karim. Kita akan kaji kalau kemarin kajian hadis Rasulullah SAW yang menerangkan ayat suci Al-Qur'an. Hari ini kita akan mengkaji ayat suci Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penghuni surga itu adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dan ini butuh kesabaran. Maka kesabaran tertinggi adalah bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Pelan-pelan saya akan terjemahkan. Barang siapa khafa, takut, maqama rabbih. Maqam adalah makamnya Allah, maksudnya kebesaran Allah. Dia takut akan kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan hawa nafsunya. Ini butuh kesabaran. Fa innal jannata hiyal ma'. Maka kesudahannya adalah dia masuk surga. Subhanallah. Tempat tinggal akhirnya adalah surga. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang takut pada maqam, yaitu tanda kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia bisa menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi yang saya akan terangkan di sini ada kata-kata khaf, yaitu takut. Jadi kata-kata takut ini bisa menumbuhkan kesabaran. Subhanallah. Saya ilustrasikan takut kepada manusia supaya lebih konkret. Ya. Berandai-andai. Berandai-andai. Kita menjadi staff. Tiba-tiba teman kita yang selevel dipanggil oleh bos di ruangan bos. Ini berandai-andai. Dimarahin dia. Mungkin bosnya kurang punya akhlak gitu kan. Mungkin kata-kata bosnya, atasannya mungkin maki-maki. Dia diam saja. Dia keluar, habis itu selesai, dia keluar. Wah, kita bilang, hebat kamu ya, kamu bisa bersabar dimaki-maki bos. Dia ngomong, saya takutlah kalau saya ngelawan nanti saya dipecat. Saya makan apa? Anak istri saya makan apa? Penghasilan saya tidak ada. Itu takut kepada manusia karena takut diambil gajinya, takut dipecat. Subhanallah. Itu manusia. Maka dia bisa menahan hawa nafsunya yang tadinya mau melampiaskan emosinya, mau berkata-kata yang tidak baik, mau melampiaskan perasaannya, mau bla 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 bla, dia tahan. Kenapa? Ini bos depan saya, itu manusia bukan Allah. Supaya kita ngerti, dia bernahan hawa nafsunya, menahan diri. Kenapa? Karena ketakutan. Takut apa? Takut kepentingannya hilang. Lah biarin aja lah, sabar aja lah. Kalau Anda lawan langsung dipecat saat itu mungkin ya, kira-kira gitu. Ini gambaran. Maka kesabaran di sini harus ada rasa takut. Takut di sini biasanya interestnya hilang. Kepentingannya hilang. Nanti saya begini, Nah, sekarang kita tidak berbicara manusia. Kita berbicara Allah Azza wa Jalla. Gitu, Allah Azza wa Jalla. Maqam di sini kebesaran Allah ada dua yang harus kita paham. Yang sifatnya duniawi, yang kedua sifatnya akhirat. Ketika kita lihat tanda kebesaran Allah seakan-akan hanya takut sama Allah, takut azab Allah. Bukan, itu nomor dua. Karena susah untuk orang melompat langsung pada akhirat. Maka yang konkret itu lebih mudah ditalar oleh manusia. Maksudnya bagaimana? Subhanallah, kalaulah tadi bos kita, perusahaan tadi hanya ngasih gaji bulanan. Subhanallah. Nah kita, setiap detik diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang tidak ada tandingannya. Tidak bisa dibeli. Kita bisa bernafas. Berapa tahun yang lalu, orang-orang beli oksigen, kehabisan oksigen. Kenapa? Ada COVID-19.
karena sesak nafas, akhirnya wafat. Maka orang ketakutan, nafasnya tidak aktif, akhirnya menyebabkan kematian. Bukankah nafas ada tanda kebesaran Allah? Berarti di dalam tubuh kita tanda kebesaran Allah yang begitu dahsyat sekali. Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Hai manusia, kok bisa lupa aku? Kok bisa melalaikan perintah-perintah aku? Kok bisa menjalankan apa yang aku larang? Apakah Anda tidak melihat tubuh kamu? Ma gharraka birabbikal karim. Kok bisa melupakan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih? Lihat tubuhmu. Allah yang menciptakan tubuhmu. Dan lihat dahsyatnya tanda kebesaran dalam tubuh kita. Kita bukan hanya merasakan, berandai-andai. Kita di dalam masjid, lagi duduk, kemudian tangan kita ke belakang, lagi santai-santai gitu. Tiba-tiba ada jarum, tek, kena tangan kita, langsung kita angkat. Begitulah keseimbangan yang diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita. Ketika kulit ini menyentuh barang yang tajam, dia memberikan sinyal isyarat kepada akal, langsung pikiran semua, tulang dan daging dan tangan langsung diangkat dengan secepatnya. Itu tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita. Belum lagi di luar tubuh kita, makanan dan minuman kita makan dan minum. Siapa yang menghilangkan lapar? Siapa yang menghilangkan dahaga? Siapa yang bisa menyebabkan kita bisa berdiri tegak? Sehingga kita betul-betul merasakan ini semua pemberian dari Allah. Bagaimana kalau murka Allah sehingga kita tidak bisa makan? Sehingga kita tidak bisa minum? Sehingga kita pakai sonde atau infus? Astagfirullahaladzim. Ya, kalau kita ngeliat di rumah sakit, kadang kalau orang sudah tidak bisa makan, dimasukkan makanan melalui selang, yang disebut dengan sonde, atau dengan infus. Allah. Apa yang Anda banggakan? Ini aku, astagfirullahaladzim. Diambil selera makan dan minumnya sudah selesai. Ya Allah. Kalaulah tadi seorang pegawai takut gajinya tidak dapat, ini setiap detik Allah memberikan tanda kebesaran di dalam diri kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya ditelepon oleh kawan saya. Ustaz Arifin, tolonglah. Antum kan katanya bisa ngobatin. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa ngobatin. Saya hanya nolong orang. Ditotok. Ayah saya. Pak Ustaz, ayah saya. Ayah kenapa? Ayah saya sakit, nggak ada obatnya. Udah keluar negeri. Kebetulan ini kawan saya ini orang. Saya ingat ayat Al-Quran. Ya yal insan ma'agharka birabbikal karim. Hai manusia, kok bisa lupa aku yang maha baik, yang maha memberikan, maha pemurah, menciptakan kalian, tubuh kalian itu banyak tanda kebesaran aku, kok bisa lupa aku? Ingat itu. Baik, setelah ngomong panjang lebar, bawa aja ke sini saya coba. Subhanallah. Bayangkan bapak-bapak ibu, setelah saya matikan telepon, kemudian saya mengedip, memejamkan mata. Ternyata memejamkan mata itu nikmatnya luar biasa. Kita nonton Zoom sekarang, lihat di HP ataupun di laptop, pasti Anda memejamkan mata. Kalau enggak, sangat perih sekali mata kita. Masya Allah. Apabila Anda berbuat maksiat, diambillah saraf-saraf Anda, tidak bisa memejamkan mata. Kan tidak mungkin Allah seperti itu. Allah maha baik. Barang siapa yang tidak sholat subuh berjemaah, atau tidak sholat subuh, maka kakinya tidak bisa aktif, tidak bisa digerakkan. Berandai-andai. Di sini ada rasa ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil sesuatu dari kita. Amat sangat mudah sekali. Ini baru tubuh kita.
Belum lagi tadi makanan, belum lagi bumi yang kita pijak. Anda punya rumah, dihancurkan rumah dalam sekejap mata bisa, sangat amat bisa. Jangankan rumah Anda, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bayangkan kalau bumi diguncang segoncang-goncang habis. Allah. Di sini kalimat khauf, di sini kalimat amma man khafa, wa amma man khafa, barang siapa yang takut pada Allah. Kalau takut akhirat nanti nomor dua. Karena orang obsesinya masih dunia. Subhan. Organ tubuh kita aktif. Diambil satu sakit, satu organ tubuh saja sakit. Udah ketakutan kita. Subhan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka rasa takut membangun karakter sabar. Siapa yang takut? Yang deep thinking. Yang mempunyai pendalam. Yang berpikir dengan mendalam. Bahwasan semua dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Banyak orang ketakutan hartanya habis. Nanti habis. Takut apa? Takut miskin. Padahal yang ngasih rezeki juga Allah Azza wa Jalla. Kita tawakal Allah. Ya Allah. Engkau tahu kondisi seperti ini. Aku tidak punya harta. Mungkin kira ada dosa-dosa yang setelah aku lakukan. Ya Allah. Nah begitu. Mencoba mengintrospeksi diri. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ada orang takut sakit. Ini takut harta hilang, takut sakit, takut dihina orang, takut dan seterusnya. Ini masalah dunia semua. Sungguhnya takut yang mengerikan adalah masalah agama. Disinilah yang disebut dengan takut kedua, yaitu takut akan murka Allah yang menyebabkan azab Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Apalagi di akhirat. Maka rasa takut ini kita tumbuhkan. Rasa takut kepada Allah di dunia, Allah kalau murka diambil. Wa may yaksib itsman, barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibu ala nafsih. Dia bikin susah sendiri-sendiri. Nah, kita lihat ini pernah saya terangkan, ya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 111. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ini tolong dicatat Bapak Ibu. Semoga kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita. Wa may yaksib itsman, barang siapa yang berbuat dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dia bikin susah dirinya sendiri. Dia bikin rugi dirinya sendiri. Dia bikin sengsara dirinya sendiri. Wa kana Allah aliman hakima. Subhanallah. Allah Maha tahu Anda berbuat salah apa tidak. Allah Maha Hakim, Maha bijaksana. Subhanallah. Wa may yaksib khati'atan au isman, barang siapa yang berbuat salah atau dosa, thumma yarmi bihi bari'an. Nah, ini mengerikan. Dia yang salah tapi dia nuding orang lain salah. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Dia betul-betul bukan hanya dosa biasa saja, tapi dia memikul kebohongan dan dosa yang sangat besar, yang sangat nyata sekali. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dituding kita menjelek-jelekan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita membesarkan Allah, dituding kita macam-macam. Subhanallah. Kita ingin mendamaikan manusia dengan membangun masjid. Masjid ini membawa kedamaian. Dituding kita membuat tidak damai lingkungan. Ini kasusnya, kasus yang ada di Admiralty Resident. Tuduhan-tuduhan ini betul-betul menuduh. Karena kita tidak bersalah, menuduh kita A, B, C, D, E, F. Itu dia akan memikul dosa yang sangat berat sekali. Pasti mereka akan disusahkan hidupnya oleh Allah. Karena janji Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai orang yang bari, ya, ini disebut dengan bari. Bari itu adalah orang-orang yang baik-baik saja. Malah dituduh orang yang jahat. Subhanallah. Orang yang tidak salah, dituduh bersalah. Allah. Orang ada istilah maling teriak maling. Nah, kayak gitu lah. Itu dosanya ihtamala buhtanan wa isman mubina. Nah, ini orang yang berbuat dosa. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika kita ada dosa,
Allah mengingatkan. Dengan apa? Dengan kesulitan hidup. Kesulitan hidup apa? Baru di dunia. Maka ada yang takut pada Allah, ya Allah, jangan kau sulitkan hidup kami. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan kau susahkan kami. Janganlah engkau siksa kami. Janganlah engkau sengsarakan kami. Janganlah engkau hukum kami. Inna sina aw akhtana. Kalaulah kami salah, kalaulah kami khilaf, ya Allah, tolong jangan kau siksa kami. Subhanallah. Dan ini hafal kita, ini surah Al-Baqarah ayat akhir. Ada 3 Rabbana di situ. Yang pertama tadi, yang kedua Rabbana. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan kami. Yang mana sebagaimana umat-umat sebelum kami engkau hancurkan karena dosa-dosa mereka. La tahmil alaina isran kama hamaltu alladzina min qablina. Karena orang-orang sebelum kami, umat sebelum kami, mereka dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Astagfirullah. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban yang mana kami tidak mampu memikulnya. Mala taqata lana bihi, yang mana kami tidak mempunyai kekuatan. Subhanallah. Maka ada rasa ketakutan-ketakutan inilah yang menumbuhkan ke karakter sabar. Karakter sabar itu akan rontok semua apabila tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut yang sangat dahsyat adalah takut tentang akhirat. Itu takut yang kedua. Jadi kebesaran Allah, Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Subhanallah. Dia yang maha membalas segala sesuatu. Maka ketika kita dihina orang, disakiti orang, dicaci maki orang, dihibahin orang, ditikam dari belakang, hasbi Allah, hasbi Allah, aku serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha mengazab kepada mereka, azab yang dahsyat, lebih dahsyat daripada kita. Syadidul iqab. Jadi, subhanallah. Orang memfitnah kita, orang mencaci maki kita, bahkan mereka berkolaborasi, mengajukan ke pengadilan. Padahal kita benar gitu. Hasbi Allah. Serahkan pada Allah. Yang balas siapa? Allah. Subhanallah. Kita takut pada Allah maka kita bersabar. Kalau kita balas dengan emosi, dengan ledakan emosi, kemudian kita ungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik, berarti kita sama dengan mereka. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini poin yang pertama, yaitu tentang Allah. Sekarang musibah dunia. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara musibah dunia, kita akan membuka Al-Quranul Karim. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas yang agak panjang sedikit, ya, agar kita betul-betul mendalami tentang kesabaran. Satu-satunya di dalam Al-Quranul Karim yang selalu disebut sabar, 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 dikit-dikit sabar, dikit-dikit sabar, dikit-dikit sabar, adalah surat Al-Kahfi. Diulang-ulang kata-kata sabar. Dan ini kita baca setiap hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat. Bapak Ibu tolong diperhatikan kisah ini, ya, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu ada seorang hamba yang sangat saleh. Ada sebagian ulama mengatakan ini nabi, namanya Nabi Khidir. Ada yang mengatakan ini wali Allah, apapun namanya. Saya tidak akan membahas ini. Maka ada istilah pernah dengar ilmu laduni, ilmu ghaib, taunya dari Allah, bukan dari manusia. Yaitu itulah Nabi Khidir. Ya, jadi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa, aku mau belajar sama kamu. Bisa nggak kamu memberikan ilmu kepada aku? Kira-kira gitu. Aku mau ikut. Jadi ini kalimatnya mau ngikut karena mau belajar. Jadi bapak-bapak ibu kalau menuntut ilmu, ikutin yang punya ilmu. Mengikuti. Apa kata-kata Nabi Khidir? Nah ini kata-kata sabar diulang-ulang. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Jadi kalau kita dekat dengan orang soleh, biasanya diuji.
Disuruh bersabar. Dia ngotot, saya sabar insya Allah. Apa kata-kata Nabi ini penting. Inilah kata-kata yang sangat penting sekali di dalam bicara kesabaran. Karakter sabar adalah Al-Kahfi 68. Ini harus hafal di luar kepala. Bagaimana Anda membangun kesabaran? Surat Al-Kahfi 68. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Hai Musa, bagaimana Anda bisa bersabar atas segala sesuatu yang mana Anda tidak mengerti sesuatu itu? Kita tidak bersabar terhadap masalah A, karena kita tidak mengerti di balik A itu apa. Kita tidak bisa bersabar terhadap masalah B, karena tidak mengerti di balik B itu ada apa. Kita tidak sabar ketika orang menghina kita, mencaci maki kita, karena kita tidak mengerti apa di balik cacian dan makian, hikmah apa yang terbesar buat diri kita. Kita tidak bisa bersabar terhadap penyakit yang tertimpa kepada kita, yang kita derita, karena kita tidak mengerti di balik penyakit ini ada apa. Kita tidak bisa bersabar menghadapi anak, karena kita tidak tahu di balik ini ada apa. Kita tidak bisa bersabar terhadap kematian keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, karena kita tidak tahu di balik kematian ini ada apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak bisa bersabar dalam belajar, karena kita nggak ngerti di balik ini ada apa. Dan seterusnya. Itulah yang disebut. Maka sekarang saya akan balik. Kalau kita mengerti hikmah di balik ini dan yakin ada hikmah yang besar, maka kita akan bersabar. Saya ulang lagi, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Kalau kita yakin di balik kesengsaraan ini ada kebaikan, yakin, maka kita akan bersabar. Saya ulangi lagi. Kalau kita yakin di balik hikmah ini, karena kita nggak mungkin melihat langsung, merasakan langsung. Di balik hinaan, cacian, di balik penyakit ini, di balik kesengsaraan apapun, ada hikmah yang jauh lebih besar daripada kesengsaraan yang kita rasakan. Maka kita akan bisa bersabar. Ini ilmu Bapak-Bapak. Ini saya ulangi kata-kata ini karena kuncinya di sini. Kata-kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana engkau, hai Musa, akan bisa bersabar atas sesuatu yang mana, hai engkau Musa, belum paham tentang sesuatu itu. Belum mempunyai ilmu yang cukup tentang sesuatu itu. Dan ilmu itu memang ditutup oleh Allah. Kenapa? Supaya ini disebut dengan ujian. Kalau dibuka mah bukan ujian. Apa kata-kata Nabi Musa? Mengatakan, qala satajiduni insyaallah sabira wal a'silaka amra. Insyaallah aku sabar. Pokoknya aku nggak pernah komplain, nggak nentang kamu lah. Taat. Oke, aturannya ini. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, oke, kalau kamu mau ikut aku, fa in taba'tani fala tas'alni. Jangan nanya-nanya, jangan komplain, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah, jangan ngumpat, jangan celak. Pokoknya jangan nanya sampai aku kasih tahu tentang itu. Diam aja ya, kira-kira gitu. Sabar. Berarti ini belajar kesabaran. Apa yang terjadi? Bab pertama, faltalaqa, duanya jalan. Nah, ini di pantai, hatta idza raqiba fi safinah kharaqaha. Mereka ini berdua numpang. Ada perahu para nelayan, dia numpang di situ, naik perahu. Perahunya dirusak oleh Nabi Khidir. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, Nabi Musa marah. Akal menolak itu. Anda merusak ini bisa tenggelam. Hati apalagi ini kurang ajar sekali. Kita bisa tenggelam semua. Akhirnya nggak ke laut, kita gimana mau jalan. Marah. Akal nggak terima, hati tidak terima. Meledaklah. Meledak. Akhirat kali itu Anda mau menenggelamin orang, membahayakan orang. Nggak masuk akal. Akal nggak menerima, hati tidak menerima. Meledak. Kira-kira gitu. Apa kata-kata Nabi Musa? Laqad ji'ta syai'an imra. Ini benar-benar salah. Emang salah diukur dengan akal salah, diukur dengan hati salah. Semua salah, nggak ada yang benar. Nanya 1000 orang pun mengatakan, Nabi Musa benar, Nabi Khidir salah. Kata Nabi Khidir simple. Bahasa gaulnya nih. Tuh kan,
Jadi bisa sabar, nggak marah mulu, kira-kira gitu kan. Ini kata-kata Nabi Khidir. Saya hanya nyontek Al-Quran. Nggak terima, oke, nggak terima ya silahkan, gitu kan. Aku bilang apa? Kalau alam aku inna kalam tastati'a ya sabar. Bukankah aku katakan kamu tidak akan bisa bersabar? Oh, astagfirullahaladzim. Oh iya, lupa. SP1, surat peringatan pada muridnya. Surat peringatan pertama. Lalu surat peringatan ketiga udah dikeluarin, dipecat jadi anak murid. Subhanallah. Nih, langsung oh iya. Subhanallah. Qala la tu'akhidni. Jangan kau hukum aku, jangan kau sengsarakan aku. Jangan kau hukum aku. Bimana sih itu? Karena aku lupa, karena aku khilaf. Bahasa gaulnya, maaf saya salah. Nah, itu. Kita kalau diingatkan langsung minta maaf karena kita merasa salah. Tapi kalau Anda timbang, coba bayangin. Yang salah kan sebetulnya Nabi Khidir bukan Nabi Musa. Ya kan? Lalu Nabi Khidir udah jelas salah, tapi malah Nabi Musa yang minta maaf. Kenapa salahnya? Karena kesalahan tadi kan sudah diingetin jangan komplain. Kesalahannya tuh bukan dalam kritikan perahu dihancurkan, bukan. Jadi dia tidak zoom in permasalahannya masalah perahu, tapi zoom out. Kasus pertama adalah Anda tidak boleh komplain. Wala turhiqni min amri asr. Ini kata-katanya dahsyat. Jangan engkau bebankan aku dengan kesulitan dalam urusanku. Kenapa dia salah? Ini kalau kita perhatikan kata-kata ini, kita sudah hafal. Tadi, surah Baqarah ayat akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, sama. Tu'akhidna. Nah itu, kalau ini tu'akhidni buat aku pribadi. Tu'akhidna buat kami. Ya Allah, engkau jangan hukum kami, jangan engkau sengsarakan kami. Maka Nabi Musa maksudnya apa? Jangan sengsarakan, jangan dirilis, dirilis, dilepas. Oke, jalan berdua nih, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Wah, nah ini lebih berat. Ini lebih berat kalau tadi perahu kan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau Anda perhatikan, oh Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Sebetulnya siapa yang lebih berat ujiannya? Nabi Musa apa Nabi Khidir? Pasti Anda mengatakan Nabi Musa. Saya kasih tahu Nabi Khidir yang lebih berat ujiannya sebetulnya. Oke, tahu dari mana nanti kita bahas ya. Hontalaqah, keduanya berjalan sama-sama. Hatta idza laqiya gulaman. Keduanya ngelihat seorang anak muda, belia, masih anak-anak. Nah, belum akil balik kalau bilang. Dibunuh. Faqatalah. Dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Marahnya luar biasa. Itu anak kecil, nggak punya dosa, masih suci. Akal nggak nerima, hati nggak nerima. Udah jelas. Argumentasi Nabi Musa udah bener-bener banget. Kita nafsan zakiyatan bighairi nafs. Sampai gitu. Membunuh orang, dia nggak punya salah. Dia nggak pernah membunuh. Karena orang yang boleh dibunuh adalah orang yang pernah membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu bener-bener parah banget. Melakukan hal yang mungkar. Saya nggak ngerti Ustaz, kok kata-katanya engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan dia membunuh orang lain. Maksudnya gimana? Nih lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah SWT. Apabila orang itu membunuh orang lain, dalam hukum Islam ada qisas namanya. Qisas itu hukuman setimpal. Maka dibunuh juga. Subhanallah. Jadi keberadaan pembunuh, eksistensi pembunuh itu sudah tidak dianggap lagi. Maka dia harus dibunuh. Hukumannya adalah hukuman mati. Lah ini dia tidak pernah membunuh seorang, dia anak kecil, masih unyu-unyu, gitu kan? Masih ingusan lah kasarnya. Dibunuh, marahlah. Bayangkan, padahal secara logika dan hati yang benar itu Nabi Musa, yang salah Nabi Khidir. Maka itu ini permisalan perumpamaan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi orang itu boleh dibunuh dalam hukum Islam, satu, apabila dia membunuh. Ada yang lain nggak? Ada. Dia selingkuh,
sampai berzina, hukumnya mati. Jadi eksistensinya seperti tidak ada. Hukumannya mati. Tapi matinya lebih parah daripada pembunuh-pembunuh dipancung doang. Kalau ini nggak ditanam seleher gini, lemparin batu, semua orang lemparin batu sampai mati. Berarti nama baiknya rusak semua. Disiksa pelan-pelan. Subhanallah. Kebanyakan orang sudah nikah berzina. Astagfirullah. Itu sama saja Anda menjadikan keberadaan Anda hina di muka bumi. Bahkan dalam hukum Islam, dihapuskan. Sekarang berzina itu seperti makan kacang goreng. Ada lagi nggak seperti itu yang hukumnya mati? Ada. Korupsi itu hukumnya mati. Pembegal itu hukumannya mati. Subhanallah. Kejam sekali. Betapa kejamnya para koruptor. Jangan lihat dibunuhnya para koruptor, tapi perilakunya menyebabkan efek dominonya panjang sekali. Allah. Saya tidak bicara pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang amat sangat koruptif. Korupsinya luar biasa. Triliun. Itu bangsa kita sekarang begitu. Ya. Apalagi nanti akan dipimpin oleh anak kecil. Ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan dipimpin seorang kaum dipimpin oleh orang yang bodoh dan kekanak-kanakan. Na'udzubillah ya. Ya ini kesalahan kita berjemaah gitu kan. Kembali ke tadi. Jadi para koruptor itu hukumannya mati dalam Islam. Subhanallah. Baik, saya tidak akan bicara hukuman mati ya. Kapan-kapan lah ya. Jadi Nabi Musa marahnya luar biasa karena anak kecil tidak ada alasan untuk dibunuh. Marahnya luar biasa. Karena melihat langsung. Dia lihat Nabi Khidir membunuh. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, tuh kan, saya udah bilang apa? Kamu nggak bisa bersabar. Qala alam aqul laka innaka lam tastati' ma sabr. Aku sudah bilang, kamu nggak bisa bersabar terhadap apa yang aku lakukan. Baru ingat deh. SP2 dong, SP2. Akhirnya Nabi Musa tahu diri. Ini salah lagi saya. Gimana kan spontanitas, dan Nabi Musa itu terkenal dengan emosinya. Nabi Musa itu terkenal dengan marahnya. Gampang nyulut, gampang sekali. Maka itu dia itu termasuk orang yang kuat. Sekali pukul, orang mati. Ini kisahnya. Tapi Nabi Musa menjadi Rasul yang masuk ulil azm. Rasul-Rasul yang sangat sabar. Dari karakter yang kerasnya luar biasa. Menjadi ulil azm. Yaitu Nabi yang sabar. Di antaranya Nabi Nuh termasuk. Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Di sini kita belajar karakter sabar langsung dari Al-Quran. Bukan dari teori-teorinya Quran. Siapa yang mengajarkan sabar kepada Nabi Musa? Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Khidir. Akhirnya tahu diri dia. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Habis ini PHK aja lah, kira-kira gitu. Untuk sebuah kerja. Habis ini pecat aja lah. Pokoknya kalau aku komplain lagi, nanya lagi, marah-marah lagi, lepaskan. Qad balagta min ladunni udra. Udah cukup. Engkau telah memberikan batasan yang cukup. Udah. Buat aku alasan aku udah cukup. Ini kesalahan saya. Kasus ketiga. Fantalaqo, keduanya jalan. Hatta idza ataya ahla qaryat istat'ama ahlaha an yudayyifuhuma fawajada fiha jidarun yuridu an yanqad wa qala. Ini lebih parah lagi, ini harga diri, bicara harga diri, pride. Dia datang kedua orang ini ke tempat warga. Biasanya orang asing itu tamu itu dikasih minum, ya kan? Dikasih makan, gitu kan? Dihormati, itu etika akhlak. Ya kalau kita pulang kamu, sini makan di rumah yuk, kan kira-kira gitu. Subhanallah. Walaupun kadang-kala kita pernah bertamu udah sejam, 2 jam, air putih pun nggak keluar juga ada sih. Gitu. Padahal rumahnya mewahnya luar biasa. Gitu. Ada kolam renang segala gitu kan. Kita udah sejam di situ ngobrol. Bagaimana maksudnya ngobrol? Nah, dia mungkin saking asiknya ngobrol. Saya nggak minta air. Di luar juga banyak air gitu. Kadang-kala lupa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamunya. Itu hadis. Subhanallah. Saya tuh heran orang-orang Sulawesi itu, Masya Allah.
Saya tuh kagum-kagum. Kenapa? Mereka itu kalau ada tamu, dikasih makan. Masya Allah. Saya pernah ke daerah kota apa yang semuanya orang-orang itu makannya makan daging kuda, gitu kan. Saya lupa di daerah sebelah mana, kota mana lupa ya. Berapa kali sana, Masya Allah. Dalam hati saya, inilah Islami banget gitu kan. Islaminya luar biasa. Maka kita belajar bagaimana membangun kesabaran ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir datang ke sebuah desa, ke sebuah rumah, tetapi mereka tidak memberikan apresiasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi Nabi Musa dan Nabi Khidir marah, nggak diberikan penghormatan. Apa yang terjadi? Ya sudahlah, nggak dikasih makan, nggak dikasih. Ada tembok yang mau rusak, mau roboh, dibenerin, direnovasi, dibangun lagi oleh Nabi Khidir. Nabi Musa, harga diri kita di mana? Kalau Anda ngerjain sesuatu yang nggak dapat apa-apa, harusnya mereka gaji kita ngasih imbalan. Dengan imbalan ini kita bisa makan, punya harga diri. Subhanallah. Ini saya bukan curhat. Kita ini berjuang di pedalaman Mentawai, di hutan Tawana gitu. Nggak ada yang gaji. 1 rupiah pun. Bagaimana kita bisa membangun keyakinan kita bahwa Allah yang gaji, kira-kira gitu. Itulah ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Apabila kita tidak bisa menahan emosi gara-gara harga diri kita dilecehkan, disitulah kita tidak bisa bersabar. Ini luar biasa ini, gitu kan. Kita dihina malah berbuat baik pada yang menghina. Ini level tinggi nih. Jadi kasus yang pertama perahu. Kasus kedua jiwa. Kasus ketiga yang berat harga diri. Hati. Oke, ini saya ilustrasikan kenapa ini tinggi. Begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau nyumbang ke aksi peduli bangsa kita berdakwah di pedalaman, Anda bisa ngirim transfer. Anda berjuang dengan harta. Oke. Sekarang ada nggak yang berjuang dengan waktu dan pikirannya? Ada. Pak Ustadz begini, gini. Idenya. Dia tidak punya harta, tapi dia punya ide. Dengan fisiknya, dengan waktunya. Bisa. Tapi ketika Anda berbicara hati, belum tentu Anda mampu bersedekah hati. Dan itu paling tinggi. Itu kenapa jadi nomor 3 di sini, nomor 3. Maksudnya gimana? Kalau kita dihina orang, disakiti orang, mampukah Anda tetap? Atau Anda mau mundur? Nah, ini yang mundur dari aksi peduli bangsa bukan 1, 2. Mengundurkan diri. Kenapa? Berat. Karena makan hati. Kebayang nggak kita jauh-jauh sampai di sana, dihina, disakiti, dicaci maki, bahkan mau dibunuh. Itu kan makan hati. Kira-kira gitu. Atau ginilah yang gampang, kita sibuk di masjid. Anda aktif di Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Waktu Anda diskusi, oke, kita ngomong bagaimana masjid itu maju. Anda bersedekah waktu, pikiran, harta nih saya sumbang. Bisa nih. Tapi berbicara hati belum tentu Anda. Tiba-tiba ada orang menghina Anda. Masjid gimana sih? DKM kagak mikirin, dihina. Saya mundur aja deh. Saya mundurkan diri deh. Nah itu mental kerupuk namanya. Dia akan mendapatkan kerugian yang dahsyat. Oh iya. Padahal setiap detiknya kalau dia menjadi Dewan DKM, itu setiap orang sholat, ngaji dia dapat pahalanya. Semua pengurus yang ada di dalamnya ada mendapatkan pahala per detiknya. Ketika dia keluar dari komunitas orang-orang yang mendapatkan pahala, Anda diberhentikan pahalanya. Padahal pahala setiap saat, setiap detik. Jadi ketika kita berbicara hati, waduh. Ini yang berat Bapak Ibu. Coba Anda yang mungkin diantara si bapak-bapak ibu belum pernah menjadi pengurus masjid. Anda ngurus masjid digaji, nggak digaji, dihinainya, disakitinya. Kita ini ngurus masjid, woi dituntut ke pengadilan, mau diambrukin itu masjid. Subhanallah. Dipetunkan, petun itu pengadilan tata usaha negeri. Jadi kita di obo-obo IMB-nya. Ini kenyataan. Fitnahnya kemana-mana, disebarluaskan. Allahu Akbar. Subhanallah. Apakah Anda tetap berjuang atau mundur? Tergantung mental pejuang atau mental kerupuk. Karena Anda bisa nyumbang harta, pikiran, waktu, tapi hati belum tentu. Ketika dihantam, kita udah berbuat, dihina orang, disakiti orang, kita berbuat baik. Oh ini berat.
Nah sekarang berandai-andai hitungan 2-3 hari lagi Petun memutuskan. Seandainya Petun memutuskan kita menang, insya Allah bihaulillah. Gitu. Nah kita merangkul mereka, berbuat baik pada mereka, padahal mereka dulu nyakitin. Bisa nggak kita melakukan hal itu? Nah kalau bisa Anda level tinggi. Kenapa? Anda bersedekah dengan hati Anda, perasaan Anda. Itu yang berat sekali. Subhanallah. Subhanallah. Nah di sini Nabi Khidir dari Musa dihina caci maki, dihardik, malah berbuat baik kepada mereka dengan merenovasi tembok yang akan roboh. Akhirnya Nabi Musa komplain, nggak ada harga diri, ente bisa dapat imbalan, dapat duit. Ini kita punya hak, kita kerja berkeringat harusnya dapat duit, gitu kan? Astagfirullahaladzim. Nabi Musa akhirnya dipecat di sini, gitu. Bahasanya, qala hadza firaq baini wa bainik. Inilah waktu perpisahan antara aku dan kamu. Bisa. Bahasa lembut, bahasa kasar, kita pecat. Nah, akhirnya penasaran. Kenapa ini tidak bisa bersabar? Karena kita tidak mengerti tentang sesuatu dengan sempurna. Di balik hinaan cacian, di balik itu ada kenikmatan yang luar biasa. Anda dihina oleh pasangan hidup Anda dihina oleh anak Anda dihina oleh orang tua, kadang-kadang menghina kita. Ada yang dihina dengan tetangga kita. Di balik hinaan itu Anda lihat laksana, saya akan gambarkan gini. Ini hitam, kelam, menyakitkan. Pas kita balik, wih, cerah. Subhan. Tapi bukan begini, kalau ini kan sama. Ya. Tapi bentuknya bukan seperti ini, hanya ilustrasi supaya gampang saja. Ya. Jadi sebetulnya kenikmatan ataupun keuntungan di balik kesengsaraan jauh lebih besar daripada kesengsaraan itu sendiri. Saya ulang lagi, kenikmatan, keuntungan itu jauh lebih besar daripada kesengsaraan itu sendiri. Nah, sekarang saya akan gambarkan begini, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan setelah kita keluar dari ayat ini, nanti kita akan mudahkan mengkonkretkan yang abstrak, yaitu mengkonkretkan yang abstrak, yang gaib. Ya, kita selesaikan dulu ayat ini, setelah itu baru kita keluar. Pertama, dibahas oleh Nabi Khidir, "Sa'unabbiuka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabr." Saya akan kasih tahu hal-hal yang Anda belum bisa bersabar. Atau bahasa yang lain, saya akan beritahukan kepada kamu hal-hal yang kamu tidak bersabar karena kamu tidak tahu itu dengan sempurna. Satu, gitu kan. Amma safina. Nah, adapun perahu yang dibolongin, yang dihancurkan, itu memang punya orang-orang miskin. Fakanat di masakin ya'maluna fil bahr, memang dia nyari nafkah di situ sebagai nelayan. Faratun a'ibaha, dan aku ingin menghancurkannya, merusaknya, membuat dia bolong, bikin catat. Kenapa? Nah, ini yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safin. Di balik itu ada, kalau kita, pembajak laut yang akan mengambil semua perahunya. Di laut diambil perahunya, terus orang kemana? Ya dibunuh. Ikannya diambil, perahunya diambil, orangnya dibunuh, dibuang ke laut. Bayangkan nanti di pinggir, di pantai itu, di pulau itu banyak orang-orang janda, ya kan? Banyak anak-anak yatim. Kenapa? Dibunuh orang. Maka keuntungannya jauh lebih besar daripada rusaknya itu. Wara'ahum, yang disebut dengan wara'ahum itu di balik mereka, karena nggak kelihatan. Jadi di laut sana ada malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini ghasab itu memaksa. Jadi orang dipaksa ambil perahunya. Di laut dipaksa, gimana ceritanya? Gitu kan? Ini nomor satu. Jadi kalau Nabi Musa tahu sesuatu di balik rusaknya perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir, dia tahu, berandai-andai tahu, karena di situ ada pembajak laut, maka dia bersabar, ya sudah, kalau perlu saya bantuin, kira-kira gitu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat di sini Nabi Musa, dia tidak sabar melihat kejadian itu. Melihat kejadian itu. Karena yang dilihat oleh Nabi Khidir merusak. Anda tahu yang paling ujian berat siapa? Ya Nabi Khidir lah. Karena dia tidak melihat, dia mengerjakannya. Karena ini perintah Allah.
Dia mengerjakan, kita ngeliat aja marah gimana kita sendiri mengerjakan. Berarti ujian terberat kesabaran itu Nabi Khidir. Permasalahannya dikasih tahu setelah itu. Kalau belum dikasih tahu kan dia berarti dia ngerjain. Oke, yang kedua dahsyat. Yang kedua, anak kecil tadi yang dibunuh itu kedua orang tuanya orang yang soleh. Dan kita takut nanti kalau anak kecil ini terus tumbuh besar dan menjadi durhaka dan kufur, mengajak kedua orang tuanya menjadi kafir. Akhirnya satu keluarga masuk neraka jahanam, abadi di neraka jahanam. Maka redaksi Al-Qur'annya wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka anak itu mempunyai kedua orang tua yang sangat saleh, mukminain. Dan kami khawatir kalau anak ini terus besar, dia akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kafir, durhaka. Maka wafatnya anak kecil ini dalam keadaan suci, bersih. Nanti akan diberikan anak lagi. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khair minhu zakah wa aqrabu rahmah. Ada yang disebut dengan anak yang saleh, yaitu jauh lebih baik, lebih suci, lebih bersih, dan lebih dekat dengan orang tuanya, lebih sayang. Subhanallah. Dari sini kalau Nabi Musa tahu bahwasanya anak ini kalau besar nanti akan kafir dan mengajak kepada kekafiran, maka mungkin ikut membunuhnya. Tapi kan tidak tahu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, siapa yang paling berat dalam ujian ini? Nabi Khidir, karena dia bagaimana dia membunuh seorang. Sementara hati dan pikirannya menolak itu semua. Allahu Akbar. Subhanallah. Ujian karena ini perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, aku tidak akan mengerjakan itu. Nanti dikatakan demikian. Adapun yang ketiga, yang tembok yang akan roboh. Wa amal jidar, adapun tembok yang akan roboh, yang dibenerin, yang direnovasi, dinding itu. Bahkan al-ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu di situ ada anak yatim, ya. Dua anak yatim di kota itu, yang mana orang tuanya dulu soleh. Di bawah tembok ini, di bawah dinding ini ada kanzun, yaitu harta milik mereka yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Wa kana tahtau kanzun lahuma, ini milik dia. Loh, kalau tidak dibenerin, hancur, kemudian ketahuan di situ ada harta, maka orang-orang kota itu akan ngambilnya. Dan tadi kan orang-orang tadi pelitnya luar biasa. Wa kana abuhuma salihana, ini penting sekali, ini penting sekali. Bapaknya itu soleh. Maka kesolehan itu, kita soleh itu bisa diwariskan. Warisan yang paling mahal bukan harta. Warisan kita yang paling mahal bukan rumah kita, mobil kita, tanah. Tapi warisan termahal adalah kesolehan kita. Ini redaksi Al-Quran. Wa kana abuhuma saliha. Ya. Dulunya ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka kesolehan ini menjaga anak-anak kita. Termasuk menjaga harta anak-anak kita. Maka jadilah kita orang yang soleh untuk menjaga anak keturunan kita. Ya. Oh, menjaga harta anak kita, kita taruh uang, disimpan, kemudian ini bukan. Jadilah Anda soleh. Maka menjaga anak Anda. Jangankan anak Anda, hartanya pun dijaga oleh Allah Azza wa Jalla karena kesolehan. Maka kesalahan itu dahsyatnya luar biasa. Allah memberikan warisan kepada anak keturunan kita kalau kita soleh. Balik lagi tadi. Jadi dua orang tua yang soleh, ada harta yang tersimpan di bawah tembok itu, direnovasi temboknya oleh Nabi Khidir. Nah ini kenapa? Fa'arada rabbuka, dan Allah ingin ayyabluga ashuddahuma wa istakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik. Maunya Allah itu ketika mereka ayyabluga, keduanya sudah akil balik, ya, sudah dewasa, maka Allah akan mengeluarkan hartanya untuk keduanya. Mereka akan mengeluarkan semua, diambil. Oh, inilah keinginan Allah. Nah, lihat kata-kata ini. Ini, lihat kata-kata ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Wa ma fa'altu an amri. Aku tidak melakukan itu, hai Musa. Itu berdasarkan kemauan aku sendiri. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat, Bapak Ibu. Orang nggak ngeh. Jadi Nabi Khidir pun nggak mau membunuh anak kecil. Nabi Khidir pun tidak mau merusak perahu itu. Nabi Khidir pun sebetulnya tidak mau membangun
tembok itu karena dihina, disakiti. Kita udah dihina, disakiti, tetap berbuat baik. Allah Akbar. Nabi Khidir nggak mau, benar nggak mau, karena dia juga manusia, dia juga punya perasaan. Nabi juga punya perasaan. Ini perasaan perlu garis bawah ini. Nabi Musa juga punya perasaan. Ibu-ibu juga punya perasaan. Bapak-bapak juga punya perasaan. Kata Nabi Khidir, aku ini nggak mau, Nabi Musa nggak mau, ini nggak. Jadi aku tidak mengerjakan ini dengan kemauan aku. Berarti dia ujian buat dia. Coba bapak-bapak ibu, kita ke nelayan, sama nelayan, Arifin, apaan? Hancurin perahu ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya, iya sih menyuruh saya, kira-kira gitu. Hancurin, hancurin. Kita mengerjakan tidak, itu berat. Yang ngelihat aja Nabi Musa itu diuji kesabarannya, apalagi yang mengerjakan. Arifin, bunuh anak kecil itu. Astaga, kasihan anaknya, bunuh. Ya Allah, Kak. Bayangin. Yang ngelihat aja nggak sabar gimana yang mengerjakan. Subhanallah. Berarti Nabi Khidir itu ujiannya berat. Iya, dia ngerjain. Nabi Musa cuma ngelihat doang. Yang ngelihat aja nggak sabar. Itu apa yang ngerjain. Karena saya pernah membawa rombongan berapa sampan, kalau nggak salah lama, 4-5 sampan sampai hutan, melihat di tengah hutan kita bangun sekolah, kita bangun masjid, kita bangun. Ya Allah, gimana ceritanya kita bawa ke sini, capeknya luar biasa, perjalanan jauhnya luar biasa. Kok bisa, gimana yang ngerjain Ustaz? Saya juga nggak ngerti. Akhirnya nangis. Dia nangis. Ya Allah, nangis kenapa? Kok bisa bangun di tengah hutan kayak begini? Wah, ini karena kekuatan dari Allah. Gitu. Nah, kalau kita mau ikut hawa nafsu, enakan di Jakarta, santai gitu kan, ngisi pengajian sono, pengajian sini gitu kan. Subhanallah. Tapi kan tidak kita lakukan itu. Kasihan. Kasihan saudara-saudara kita. Dia tidak kenal la ilaha illallah. Di Sulawesi sana banyak sekali orang tidak kenal la ilaha illallah. Di pedalaman itu banyak mereka tidak kenal la ilaha illallah. Tiba-tiba para misionaris datang. Mereka mengenalkan Trinitas. Mereka mengenalkan Bunda Maria disembah-sembah. Mereka mengenalkan berhala Yesus disembah-sembah. Kita hanya diam. Mereka tidak kenal apa-apa, tidak kenal peradaban. Sekarang kalah sedih melihat mereka, ya Allah, mereka tidak kenal la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, ayolah kita berkolaborasi bersama Aksi Peduli Bangsa, mengislamkan saudara-saudara kita yang di dalam. Dan ini pahalanya sampai anak keturunan mereka menjadi Islam. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat ini, ada anak mentawai yang sekarang ada di Admiralty Residence yang di Masjid Al-Husna. Namanya Fauzan, insya Allah kita akan berangkatkan ke Mesir karena dia termasuk santri yang teladan yang baik. Ada lagi anak kita, yaitu namanya Ali, namanya aslinya Gota, saya ganti dengan dia Ali. Yang tadinya telanjang, tidak punya pakaian, tidak berpakaian lah, mandi di sungai Laris. Sekarang sudah hafal 30 juz dan menghafalnya selama 5 bulan dia hafal 30 juz. Allah. Subhanallah. Ya, kalau kita bicara dunia mah, ke hutan capek, belum lagi secara geografis alam kita tantang karena kita tidak terbiasa hidup di hutan. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkolaborasi terus dengan Aksi Peduli Bangsa ya dalam berdakwah di pedalaman. Kembali kita nih. Jadi Nabi Musa itu melihat itu pun tidak mampu menahan kesabaran gimana mengerjakan. Jadi itu dari siapa? Aku tidak melakukan itu perintah dengan kemauanku, tapi dengan kemauan siapa? Dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah maka Anda tidak mampu bersabar. In badzalika ta'wilu malam tasti' alaih sabr. Inilah gambaran dilihat, jabaran dijabarkan semua oleh Nabi, dideskripsikan, dijelaskan sedetil-detilnya oleh Nabi Khidir yang menyebabkan Anda tidak bersabar-sabar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan gambarkan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat beginilah. Ini maksudnya gimana? Ini kesengsaraan kita, ini kebahagiaan kita.
apa namanya perahu dihancurkan, ini kecil, tapi manfaatnya besar sekali. Subhanallah. Anak kecil dibunuh, kan? Pembunuhan kecil, tapi seluruh satu keluarga masuk surga. Baik yang dibunuh, baik anak yang penggantinya, orang tua yang masuk surga semua. Jadi kenikmatan itu jauh lebih besar daripada kesengsaraan. Anda robohkan, merenovasi, berbuat tanpa imbalan, tapi Anda pahala karena ada anak-anak yatim. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, sehingga kita bisa mengerti, maksudnya adalah bagaimana kita melihat sesuatu itu, di balik sesuatu yang kecil ada yang lebih besar. Jadi hikmah itu jauh lebih besar manfaatnya, keuntungannya, kemaslahatannya daripada kesengsaraan yang kita hadapi. Peganglah itu sebagai modal untuk membangun karakter sabar. Kita sakit, siapa yang tidak mau beribadah? Pada bulan Ramadan saya sakit, keluar masuk rumah sakit, masuk rumah sakit, opnam keluar, masuk UGD bolak-balik sampai 4 kali 5 kali, di opname sampai 4 kali, keluar masuk opname, keluar lagi, masuk lagi opname, keluar lagi masuk. Dalam keadaan orang-orang beribadah, berpuasa, berzikir, beriktikaf. Kemudian ketika Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang bertakbir, saya menahan sakit. Anda tidak boleh menggerutui. Ada hikmah di balik itu yang luar biasa. Pahala yang dahsyat. Maka kita bisa bersabar kalau kita yakin di balik ini ada kebaikan yang lebih besar daripada kesengsaraan yang kita rasakan. Dan kemarin, ini kan kajian yang kedua. Ya. Kemarin kita kajian hadis. Gitu. Ma yusibul muslim min nasbin wala wasbin wala hazin. Kan? Wala adha wala ghamin wala syuqa hatta yashaqwa illa kafarullah bil khadaya. Ini kan. Tidak ada seorang muslim yang mendapatkan sakit, kemudian dia capek, dia sedih, ya kan? Dia galau, dia dihina orang, dia marah, dia sabar. Kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Berarti di balik ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Inna ma'al usri yusra. Ada kesengsaraan, al usr, ada yusra. Bersamaan dengan itu, yaitu kemudahan yang lebih besar daripada itu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Anda sekarang masalahnya yang menyebabkan Anda marah apa? A. Anda tidak ngerti A karena Anda tidak bersabar. Kalau ngerti A, di balik A itu ada nikmat yang jauh lebih besar daripada kesengsaraan yang kita alami. Baru kita mengerti bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka bisa senyum karena mereka yakin ada surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan mati syahid. Man sa'ala syahadatu bisidq balagha manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasih. Barang siapa yang mempunyai hati yang tulus dan minta kepada Allah, ya Allah matikan aku mati syahid, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan mati syahid, diangkat derajatnya seperti orang-orang yang mati syahid walaupun dia wafatnya di atas kasur. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat buat kita. Saya serahkan kepada co-host Pak Dwi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dwi, saya buka dulu mute-nya ya sebentar. Silakan, ada yang bertanya. Di chat ada yang bertanya. Pak Dwi, halo. Mbak Keti ada yang bertanya. Di unmute aja Pak Dwi. Baik, tidak ada respon. Baik, saya rasa itu saja. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon doa mudah-mudahan keberangkatan saya dengan tim
diberikan rahmat berkah oleh Allah dan kelancaran. Kalau bapak-bapak ibu mau gabung boleh, ya. Tapi eh, biaya sendiri. Yang kedua bukan masalah biaya, tapi fisik. Ya, apalagi kalau saya ajak ke suku Tawana, itu betul-betul fisik yang kuat karena kita naik gunung puluhan jam berjalan kaki ya. Ini ada pertanyaan Ibu Heni, silakan di unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, sifat Nabi Musa yang tidak sabar ketika melihat fenomena yang terjadi di depan mata itu adalah kita kecenderungannya seperti itu ya Ustadz ya. Manusia kecenderungannya seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa istiqomah, kita bisa yakin bahwa pasti di balik ini ada apa namanya ya hikmah yang Allah berikan untuk kita selalu istiqomah seperti itu tuh bagaimana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khuliqal insanu dha'ifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan memang lemah. Kenapa? Agar dia depend on Allah. Supaya Allah samad, berpegang teguh pada Allah, bergantung pada Allah. Kita nggak ngeh bahwasanya kita sudah hafal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wah yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Itu minta kekuatan dari Allah agar kita bisa bersabar termasuk itu. Jadi maaf Bapak Ibu, zikrullah itu, berzikir pada Allah Azza wa Jalla itu dahsyatnya luar biasa. Berzikir itu dahsyat. Minta kekuatan Allah mafrik aneh nasib. Allah beri kepada aku kesabaran. Jangan sampai kita tidak berdoa minta, ya Allah kasih aku kesabaran ya Allah menghadapi masalah-masalah hidup. Minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Itu ada dalam buku zikiran kantong yang saya jual. Sudah susun zikiran-zikiran Bapak Ibu yang belum beli ya belilah gitu. Sekalian nolong kita nih. Ya. Subhanallah. Anda beli yang banyak 100 sebarluaskan dapat pahala. Jadi balik lagi tadi kekuatannya dari zikrullah. Dengan zikir. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang astagfirullah, zikir apa aja boleh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah. Terus zikir itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, hawla wa la quwwata. Apapun zikirnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukur. Apapun. Dan Allah masuk ke dalam hati kita itu berulang. Jadi spontanitas langsung zikrul. Yang kedua, satu, kita susun kerangka berpikir. Satu, Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Setuju? Setuju. Allah maha baik? Ya, setuju. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya? Ya. Allah maha baik? Ya, setuju. Karena dikasih. Udah milik Allah, tapi kita dikasih hidup, dikasih organ tubuh, dikasih nikmat. Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Setuju? Setuju. Allah maha baik? Maha baik. Jadi tadi Allah yang mencipta, Allah maha baik. Allah yang memiliki, Allah maha baik. Allah yang mengatur, Allah maha baik. Yakin Allah maha baik? Yakin? Ya, yakin. Berarti semua putusan Allah adalah mengandung kebaikan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Allah itu maha baik. Lebih baik daripada orang tua kita yang mencintai kita. Bagaimana tidak cinta orang tua kita kepada kita semua? Sejak kecil kita diberikan ASI, digendong, dicium setiap saat. Setiap saat. Saya kasih tahu cintanya orang tua kepada kita. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta Allah kepada kita. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Mayuridillah bi khairin yusibuhu." Kalau Allah mencintai seorang hamba dan ingin baik kepada hambanya, maka diuji. Diberikan musibah. Di dalam hadis yang lain, inna min a'zamil jaza min a'zamil bala. Law haballahu qaman ibtalahum fa in radiya fala ridha wa in sakata fala sukh. Pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hambanya dikasih ujian. Maka ujian yang kita rasakan itu pasti ada kebaikan yang luar biasa.
Maka keyakinan inilah yang menyebabkan kita bisa keep smiling. Sakit hati, iya. Sakit perasaan kita, iya. Ya Allah, berikan kesabaran ya Allah. Itu. Caranya dengan zikrullah. Nggak ada satupun kekuatan yang dalam diri kita kecuali dari Allah. Bukankah kita komitmen la haula wala quwata illa billah? Tahu. Kenapa tidak berdoa? Saya kasih contoh yang sangat amat mudah sekali. Bapak-bapak ibu bisa nyetir mobil semua. Bukan bisa lagi, jagolah. Terus Anda tidak berdoa, sombongnya luar biasa. Sombongnya Anda doa, ya Allah, tawakkaltu ala Allah. Walaupun Anda bisa nyetir. Karena kekuatan itu semua murni dari Allah. Subhanallah. Anda dikasih ngantuk saja bisa kecelakaan. Ini kejadian ketika saya bangun masjid di Islamic Center di Tegal, saya bawa tukang banyak nih. Dia tukang las tukang ini. Karena saya banding-bandingkan, harganya jauh lebih murah dengan ini. Akhirnya saya bawa, ikut saya semua. Naik mobil semua. Tukang semua. Nah, di depan saya tuh, waktu itu, kita nggak masuk tol waktu itu, kan sekian tahun yang lalu. Ya. Akhirnya lewat jalan biasa. Kan. Depan saya mau nyalip, dibalik lagi. Saya sini, ditutup terus sama orang ini. Ya saya sabar aja lah. Wah, ini bisa nyalip nih. Semuanya ditutup lagi. Ini kenapa ini? Orang nutup terus. Padahal mau saya salib, ini bukan di jalan tol. Udahlah sabar aja lah. Subhanallah. Apa yang terjadi kecelakaan yang mengerikan. Ini putus ini. Yaitu ketika saya udah nggak nyalip lagi. Ternyata dia itu bukan nutup. Dia ngantuk. Ngantuk di depan ada mobil Troton yang kontainer yang besar luar biasa. Itu putus. Tabrak. Itu pasti ngantuk. Nggak mungkin nggak ngantuk. Kan nggak ada apa-apa. Itu tukang-tukang semua langsung, itu nggak bisa makan. Saya kasih, makan, diem semua. Ayo makan Pak, ayo Pak, ayo makan. Ayo makan Mas, makan. Nggak ada yang makan. Karena ngeliat langsung. Kalau saya sih makan-makan aja. Ngeliat darah, ngeliat ketakutan mereka. Malam harinya baru pada kelaparan. Pak Arifin, tadi suruh makan nggak mau. Udah sampai malam. Tapi trauma tadi kita semua. Padahal tukang-tukang badannya bergede-gede tukang. Ngeliat kayak gitu nggak bisa makan. Subhanallah. Ngantuk. Anda jago nyetir, dikasih ngantuk, selesai hidup Anda. Atau dikasih ada truk yang ngantuk, bukannya truk yang ngantuk, sopir truk ngantuk, kita selesai hidup kita. Maka jangan sombong depend on ourselves. Jangan ngandelin kita, ngandelin Allah. Maka gimana bisa bersabar? Zikrullah terus. Jangan nunggu HP habis baru dicas. Jangan nunggu kasus baru Anda berzikir. Sebelum ada masalah pun kita selalu berzikir. Sehingga kita termasuk orang-orang yang kuat. Kekuatan kita dari mana? La haula wa la quwata illa billah. Allahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Pak Dwi, Mbak Keti, ada pertanyaan? Baik, saya rasa itu saja dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.